Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, Kepolisian Daerah Papua menggelar press conference pada Kamis 7 Desember 2023 untuk mengungkap kasus penipuan melalui media sosial yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik di wilayah hukum Polda Papua. Press conference tersebut dipimpin oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo, didampingi Dirreskrimsus Kombes Pol Ade Sapari dan Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Papua Kompol Wisnu Perdana Putra. Kasus yang ditangani melibatkan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan pelaku berinisial N 47 tahun. NF 17 tahun, dan I 25 tahun. Kombes Pol Ade menyebutkan bahwa para pelaku menyebar informasi palsu tentang warisan sebesar 50 miliar rupiah di Makassar dengan modus operandi manipulasi informasi. Barang bukti seperti handphone, SIM card, buku tabungan, kartu ATM, stempel, dan perhiasan berhasil diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut di Ditahti Polda Papua. Mereka membujuk korban, meyakinkan dan mengiming-imingi seolah-olah ada warisan kurang lebih 50 M sesuai dengan peran masing-masing, meyakinkan akhirnya tapi harus membayar pajak dan sebagainya, sehingga korban mentransfer kurang lebih hampir 300 sampai 970 juta itu yang modus operandinya. Terus pasal yang dilanggar, pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman hukuman dari pasal 35 tadi, penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar. Dalam upaya meningkatkan pemahaman terkait regulasi pemilu, Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Provinsi Papua menggelar sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu tentang pengawasan dana kampanye yang berlangsung di Hotel Horizon Ultima Entrop, Kota Jayapura. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat termasuk Ketua Bawaslu Provinsi Papua Hardin Halidin serta Komisioner KPU Provinsi Papua Yohanes Fajar Irianto. Hadir juga Dirreskrimum Polda Papua Kombes Pol Arif Bastari, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo, Kasdam 17 Cendrawasih Letkol Infanteri Beni Asman Water, dan Pom Mayor Laut PM Hengki Widodo, dan Satpom Silas Papar Mayor Pom Eko Setiawan dan Hakim Kastipotmar Lantamal 10 Mayor Laut PM Arif Rahman. Sosialisasi ini mendiskusikan metode kampanye yang tidak boleh melanggar prinsip dasar negara seperti melibatkan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara dan menghina individu atau kelompok. Bawaslu juga menekankan larangan menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing, penyumbang tanpa identitas jelas, pemerintah dan badan usaha milik negara atau daerah. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Hardin Halidin menjelaskan bahwa kegiatan ini strategis untuk memahami regulasi pemilu dan memberikan koreksi kepada masyarakat yang mungkin kurang paham. Dalam rangka menciptakan situasi aman dan nyaman berkendara selama masa kampanye pemilu 2024, Kabak Bin Ops Ditlantas Polda Papua Kompol Samuel D. Tatiratu memimpin kegiatan pengaturan jalan yang dilaksanakan pada Jumat 1 Desember 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di depan Polda Papua dan beberapa titik kemacetan lainnya di Kota Jayapura. Pengaturan jalan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan selama masa kampanye pemilu. Polri terlibat secara aktif dalam memberikan pelayanan keamanan terutama dalam pengaturan lalu lintas.
Dalam keterangannya, Kabag Bin Ops Ditlantas Polda Papua Kompol Samuel D. Tatiratu menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan pengaturan jalan serta pengawalan terhadap kegiatan masyarakat seperti jalan santai dan pawai kendaraan. Tahapan kampanye pemilu 2024 berlangsung mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Tujuannya adalah untuk menghindari penumpukan arus lalu lintas dan mengantisipasi potensi gangguan selama tahapan kampanye. Polri berkomitmen untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama periode ini, sehingga masyarakat dapat melibatkan diri dalam kegiatan kampanye dengan aman dan nyaman. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Saya Bribda Nun Lehu pamit undur diri, tetap waspada dan salam presisi.